Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sahabat BNN Sulawesi Selatan kembali hadir di hadapan rekan-rekan pemirsa yang ada di luar sana. Hari ini saya bersama Koordinator Bidang Rehabilitasi Bapak Rudi Astono, SKM. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana keadaannya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Setelah kemarin kita membahas apa sih tugasnya itu dan fungsinya BNN di Sulawesi Selatan. Hari ini kami hadirkan langsung koordinator bidang rehabilitasi yang sedikit akan mengulas terkait salah satu tugas dan fungsi BNN di Sulawesi Selatan, yaitu terkait rehabilitasi. Baik, mungkin kita langsung ke pertanyaan Pak Rudi. Terkait program unggulan khususnya pada bidang rehabilitasi, apa yang sekarang lagi menjadi program unggulannya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Basri. Mungkin sebelum saya lebih jauh menjelaskan atau memberi gambaran tentang program unggulan yang ada di bidang rehabilitasi BNN Provinsi Sulawesi Selatan, mungkin saya akan sedikit secara garis besar menceritakan atau menjelaskan sedikit tentang apa sih sebenarnya itu rehabilitasi. Ya. Jadi para sahabat BNN yang saya muliakan, bahwa rehabilitasi penyalahguna narkoba sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan fungsi dia dari ketercanduannya, ya, fungsi dia dari ketercanduan narkoba. Nah, ini sebenarnya prosesnya ya tidak mudah juga, ini gampang-gampang susah, bahkan sulit menurut saya. Nah, dari segi kita berbicara masalah ketergantungan. Jadi rehabilitasi itu kita bagi menjadi dua kategori, yaitu kategori pertama rehabilitasi rawat inap, ya. Ada namanya rehabilitasi rawat inap, kemudian ada yang kita sebut rawat jalan. Nah, rehabilitasi rawat inap, rawat jalan ini nanti ditentukan oleh hasil pemeriksaan. Nah, dalam hal ini biasa kita sebut asesmen. Jadi kita lakukan asesmen terhadap pengguna untuk mengetahui tingkat ketercanduannya, sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan untuk menerapkan terapi, model terapi yang pas bagi mereka. Memang kita sudah harus jauh-jauh mempersiapkan sebenarnya kegiatan ini. Nah, berbicara tentang program unggulan yang ada di BNN Provinsi Selatan di bidang rehabilitasi, bahkan program ini sebenarnya berjalan secara nasional, jadi bukan hanya di BNN Provinsi Selatan, jadi semua di BNN Provinsi maupun kabupaten kota menyelenggarakan program ini, yaitu ada suatu program yang diberi nama IBM. IBM itu singkatan dari intervensi berbasis masyarakat. Ya, intervensi berbasis masyarakat. Apa itu IBM? Apa itu intervensi berbasis masyarakat? Jadi kita BNN ini khususnya di bidang rehabilitasi mencoba mendekatkan program rehabilitasi di tengah masyarakat. Ya, jadi pada garis besarnya tujuan, artinya kegiatan pokok dari IBM ini adalah karena skop IBM ini adalah skop di kelurahan. Jadi kita pakai skop kelurahan, dalam satu kelurahan kita bentuk satu IBM, dan ini sudah ada beberapa IBM yang kita bentuk di Kota Makassar ini, kurang lebih ada 10 plus, ya. Kita harapkan sih semakin ke belakang semakin bisa berkembang. Nah, ini perlu juga keterlibatan dari pemerintah kota sebenarnya dalam hal ini. Nah, jadi kegiatan inti dari IBM ini yaitu adalah kita ingin mencari, dalam bahasa kita itu kita gunakan menemukanali. Jadi kita bagaimana caranya mengenali dan menemukan pengguna narkoba yang ada di wilayah satu kelurahan, ya. Kemudian setelah kita katakanlah berhasil menemukan mereka, nah kita mengajak mereka untuk mengikuti program rehabilitasi. Dengan kata lain bahwa kita ingin menghentikan dia dari
penggunaan atau penyalahgunaan narkotika yang selama ini dia lakukan. Mungkin di tahap-tahap awal mungkin belum begitu terasa, ketika orang baru menggunakan 1-2 kali belum terasa pengaruh daripada narkoba ini, tetapi kalau sering tanpa kita sadari akhirnya menjadi suatu yang bersifat adiksi, ketercanduan gitu. Nah, ketika sampai pada fase ini, fase kecanduan itu yang sulit untuk bisa kita sembuhkan, kita pulihkan. Jadi sebelum terlanjur menjadi sampai ke fase ketercanduan, sedapat mungkin kita bisa menemukan mereka untuk kita bawa ke program rehabilitasi. Nah, di IBM sendiri ini ada tim yang dibentuk di tingkat kelurahan yang di-SK-kan oleh lurahnya sendiri. Jadi lurahnya nanti ada memilih beberapa orang, 5 sampai 6 sampai 7 orang mungkin, di-SK-kan sebagai pelaksana kegiatan IBM. Nah, setelah lurahnya nanti, sebelum lurah meng-SK-kan anggotanya ini, itu ada kita lakukan survei dulu, pemetaan wilayah, pemetaan lokasi yang layak untuk dijadikan IBM. Setelah kita temukan itu, Berarti ada persyaratannya Pak ya? ada. Jadi ada persyaratan-persyaratan tentu. Mungkin kalau kita bahas di waktu yang singkat ini, itu waktunya nanti kita lanjutkan di kesempatan lain untuk bahas tentang yang itu. Kita bahas dulu IBM sendiri. Ya. Jadi prosesnya begitu. Jadi kita setelah kita melakukan pemetaan, dan kita hasilnya mengambil kesimpulan dari pemetaan itu, ditentukanlah lokasi IBM-nya itu. Nah, kebetulan untuk tahun ini, tahun 2023, sebagai kebijakan BNN pusat, kita diberi 2 target untuk pembentukan IBM di Kota Makassar. Khusus wilayah provinsi Pak, Sulsel ya? Kalau di wilayah provinsi itu tergantung dari provinsi di mana yang mempunyai BNNK. Jadi BNNK juga punya target. Jadi khusus untuk BNNP sendiri kita ada 2 target yang dibuat untuk IBM yang baru ini. Nah, saya lanjut kembali yang tadi. Setelah kita mengambil kesimpulan untuk menentukan lokasi ini, nah berdasarkan nanti Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan itu akan membuat surat penetapan lokasi. Nah, surat penetapan lokasi ini selanjutnya diusulkan ke pusat. Kenapa harus diusulkan ke pusat? Ya karena ada beberapa program yang mempunyai keterkaitan dengan program IBM ini. Ya contohnya misalnya sekarang kita kenal juga, mungkin besok-besok ada penyampaian dari bidang pencegahan bahwa ada program yang namanya Desa Bersinar, di mana IBM yang dibangun di suatu wilayah itu harus terintegrasi dengan program Desa Bersinar. Nah, itu. Jadi itu. Nah, setelah kita mengusulkan ke pusat lokasinya, nah itu nanti pusat yang mengeluarkan skepnya. Skep lokasi pelaksanaan IBM. Nah, selanjutnya nanti ya berproses petugas yang telah di-SK-kan oleh lurah tadi itu akan diberi bimbingan teknis, semacam workshop gitu untuk melaksanakan, selanjutnya nanti melaksanakan apa sih yang mereka laksanakan nanti. Pembekalan terhadap ya pembekalan semacam yang ditunjuk ya, di terhadap personil yang ditunjuk oleh kelurahan, ya petugas masyarakat ya masyarakat, dari masyarakat. Nah, ini masyarakat yang ditunjuk oleh lurah ini tidak dibatasi oleh orang-orang atau persyaratan tertentu. Yang penting dia adalah masyarakat yang berdomisili di situ. Jadi dia bisa dari segala unsur, bisa polisi, bisa tentara, bisa ASN, bisa tokoh masyarakat, bisa. Yang penting adalah yang pertama adalah orang yang mau peduli terhadap. Berarti intinya program IBM ini adalah program pusat yang mendekatkan BNN ke masyarakat, Pak. Betul Seperti sekali, gitu ya? Betul sekali, khususnya di bidang rehabilitasi. Ya. Selanjutnya kegiatan-kegiatan teknis itu akan berlanjut. Nah, ini kalau mau dijelaskan satu persatu kegiatan teknis itu terlalu ini. Tapi pada intinya bahwa inilah program unggulan yang dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi di seluruh Indonesia sebenarnya, di kabupaten kota, baik provinsi, kabupaten kota juga melaksanakan program intervensi berbasis masyarakat ini. Yaitu intinya bahwa kita ingin mencari sebenarnya, menemukan pengguna narkoba yang ada di wilayah lokasi IBM yang skopnya ada kelurahan. Nah, setelah kita
menumbuhkan meta, ada intervensi-intervensi tertentu yang dilakukan kepada dia yang sehubungan dengan program rehabilitasi sampai kepada akhirnya pendampingan tertentu, baik pendampingan terhadap jangan sampai menggunakan kembali, pendampingan terhadap bagaimana dia bisa mengakses misalnya melanjutkan pendidikan atau mendapatkan program-program pendidikan informal sebagai bekal untuk keterampilan misalnya begitu. Nah, ini memerlukan kerjasama dari berbagai lintas sektor, misalnya berbagai baik itu pemerintah maupun swasta untuk memberi ruang yang bisa diakses oleh memberi ruang yang bisa diakses oleh anak-anak kita yang sebelumnya terlanjur sudah pernah menggunakan narkoba. Baik Pak. Saya kira itu intinya, ya. Sedikit gambaran dari program ini. Mungkin sahabat media di luar sana pasti bertanya, program pendekatan rehabilitasi yang dibungkus dalam program IBM ini sudah ada di mana saja Pak, yang khususnya untuk wilayah Kota Makassar? Oh ya, baik, terima kasih. Untuk wilayah Kota Makassar, jadi program ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun kalau saya, tahun 2020, 2021, 2022, ini sekarang 2023, ini tahun keempat kalau tidak salah. Jadi kita sudah ada beberapa yang terbentuk khususnya untuk di Kota Makassar itu ada untuk di Kecamatan Tamalate sendiri ada di Kelurahan Tamarunang, kemudian di Kecamatan Mariso ada IBM di Kelurahan Kampung Buyang, kemudian kita ada di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukan kalau tidak salah ya. Kemudian ada di Kelurahan Lalatang itu di Kecamatan Talo kalau tidak salah ya. Kemudian kita ada IBM di Kelurahan Pisang Selatan, itu di Kecamatan Ujung Pandang. Kemudian kita ada juga di Kecamatan Tamalate lagi itu di Kelurahan Parantambung. Kemudian di luar Kota Makassar, di daerah-daerah perbatasan kita sudah membentuk, ada di Kabupaten Goa ada satu namanya di Desa Kanjilo. Iya. Kemudian yang baru ini kita akan membentuk sesuai dengan target yang diberikan oleh pemerintah BNN pusat. Kita akan membentuk dua IBM yang baru, yaitu satu berdomisili atau berlokasi di Kota Makassar, yaitu di Kecamatan Mariso kembali, di Kelurahan Bontorando, kemudian yang satunya ada di Kabupaten Maros yang berbatasan dengan wilayah Makassar, yaitu di Desa Marumpa, itu rencananya. Apakah layanan itu sifatnya berbayar atau bagaimana Pak?